Sang Pisang jadi ketum Partai Mawar. Gak kekecilan dah partainya mas. Secara kuantitas, elektoral 2% itu memang kecil. Tapi secara kualitas, ini partai yang keren. Kerjanya solid dan cepet banget. Lihat aja cara ganti ketumnya. Nggak norak kayak partai lain yang kadang-kadang sampai pengadilan bertingkat-tingkat. Asli norak kan. Kecil, gotong royongnya cepet dan kuat. Ini kayak semut, tapi semut merah ya. Saking kecilnya nih semut merah, jika dibandingkan sama banteng, buset ya. Semutnya nggak kelihatan, tapi cerita kuno yang kita sering dengar waktu kecil, dongeng, bilang kalau semut bisa masuk ke kuping banteng. Bantengnya jadi mau obat mabit, nggak karuan, tabrak sana, tabrak sini karena panik dan lama-kelamaan nih banteng tumbang sendiri walaupun semutnya belum gigit. Apa iya bantengnya panik? Cek YouTuber-YouTuber banteng yang mereview bahwa bisnis Sang Pisang ada beberapa yang tutup alias collab. Apa hubungannya ya? Kok jaga sembung bawa golok sih? Ini adalah hal paling positif dalam dunia kepartean dalam beberapa dekade terakhir ini. Belum ada satu partai pun yang berhasil merepresentasikan apa itu demokrasi dengan cara ala-ala stand up comedy. Asli, gua sendiri tertarik sama Partai Mawar. Dari 17 partai, 16 partai menurut gua udah kuno semua. Lebih cocok ditaruh di museum demokrasi daripada di demokrasi yang ala-ala sekarang ini. Jadi selamat buat Sang Pisang dan teruslah guyur ruang publik ini dengan demokrasi yang ala-ala stand up comedy. Nggak bikin ngantuk dan membahagiakan. Keren, lanjut terus. PSI partainya anak muda atau orang yang berjiwa muda, wajar kalau mendukung anak muda juga. Mbah saya, Mbah Wahid Hasyim, itu dulu jadi menteri di kabinet pertama setelah Indonesia merdeka. Kabinetnya Presiden Soekarno-Hatta. Itu Mbah Wahid itu usianya 21 tahun. Jadi kalau mau mengabdi, selama dia mau berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, selama hatinya ada pada rakyat, selama dia ingin membuat perbaikan-perbaikan untuk bangsa dan negara ini, maka semua orang harus diberi kesempatan untuk bisa memimpin. Keren. PSI harus bisa masuk Senayan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Saya setuju tadi. PSI harus memiliki diferensiasi. Kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain, jangan ngikuti mereka. Isunya jangan ngikuti mereka. Jangan menjadi follower, tapi harus menjadi trendsetternya. Dapat pasti dapat. PSI harus bisa masuk Senayan. Kita, panutan kita, inspirasi kita, Bapak Joko Widodo bersedia hadir di ulang tahun kami. Kemunculan Kaisang sebagai orang baru di politik terus langsung menjadi ketua umum ini kan juga wow juga kan. Ini kesempatan nih buat PSI ini. Fokus aja di pileg gitu ya. Fokus aja di isu-isu yang menjadi andalannya PSI. Secara politik ya, kalau ini di luar hitung-hitungan para pengamat lah, itu langkah yang cerdas menurut saya, karena memang Kaisang seperti kata Mas Sal tadi memang punya ini ya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Banyak hal lah tentang Kaisang ini.
Hebat, mumpung dagangan masih 1 tahun, Kaisang berani menerima jadi ketua umum PSI. Gak bahaya tahu, jelas bahaya kata Caimin. Ini bisa merubah peta politik nasional. Fix Kaisang adalah orang dalam presiden. PSI sendiri sudah samikna wa ta'na ke Jokowi. Menang, pasti menang. Jadi lengkap deh. Banyak yang komen ini lawak. Ya iyalah, emang lawak. Politik itu lawak. Tawanya aja yang nggak kelihatan. Kamu pinter Mas Kaisang, pinter mengambil kesempatan. Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Ya, selamat untuk Mas Kaisang. Gak ada tambahan lagi Pak? Ada khawatir nggak Pak? Khawatir dukungannya ke Pak Prabowo ke Pak Kaisang? Wong jadi ketua PSI kok khawatir jadi ketua PSI, bagaimana selamat buat Mas Kaisang kan gitu. Ucapan selamat pada Kaisang juga disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani. Ucapan selamat disampaikan Puan sembari menggoda Kaisang beserta PSI yang dipimpinnya bergabung dengan PDI Perjuangan memenangkan Ganjar Pranowo. Yang bisa saya sampaikan selamat untuk Mas Kaisang udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaisang. Kan saya selalu mengatakan bahwa PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Waduh, selamat anaknya Pak Presiden jadi Ketua Umum Partai Mawar Merah. Ini luar biasa. Apa yang luar biasa? Kalkulus. Sebuah disiplin ilmu berbasis matematika yang sedang diterapkan dalam ilmu politik. Kalkulus adalah sebuah mode perhitungan yang didasarkan pada sebuah model yang berubah-ubah. Kurang lebih seperti itulah. Dan secara politik, keluarga dari Pak Presiden adalah model yang berubah-ubah. Susah dibaca, bahkan nggak bisa ditebak. Bayangkan, Mas Wali, kakak dari ketum baru Partai Mawar Merah, bajunya masih Partai Banteng, tapi hari-harinya bertemu dengan relawan yang akan mendukung calon presiden bukan dari partainya. Ini kan bingung. Dan hari ini dengan diangkatnya anak presiden jadi Ketua Umum Partai Mawar Merah, ini bukan sesuatu yang sudah selesai. Apa yang kita sebut tadi, political calculus. Ini belum selesai, akan masih ada banyak perubahan yang bisa terjadi sampai 2024. Untuk Partai Banteng, bersiaplah untuk selalu bingung menghadapi political calculus. Ini sangat rumit tapi sebenarnya sangat mudah ditebak. Berubahnya peta politik, berubahnya kalkulasi, dan ada strategi baru yang sedang disiapkan. Kita harus paham tentang kalkulus untuk kemudian kita bisa paham apa saja yang nanti akan berubah. Jika tidak ada waktu yang cukup untuk mempelajari apa itu political calculus, maka kita fokus kepada kalkulus. Apa sebenarnya kalkulus? Definisi paling sederhana, kalkulus adalah akal bulus. Jadi siapa yang paling banyak akal bulusnya, maka dia akan cukup pandai memanfaatkan situasi politikal yang semakin membingungkan. Sekali lagi, hidup akal bulus.